Halo, perkenalkan nama saya dan Armando Sidabutar dengan NIM 240601 20140169 dari Lab B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari list linear. Yang pertama itu ada average. Average itu mengirimkan nilai rata-rata info P. Maka coba kita run. Nah, di sini ada link list L1 dengan nilai 69311, maka rata-ratanya akan mendapatkan list sama dengan 4. Selanjutnya itu ada search. Ini mencari apakah ada elemen list dengan info P sama dengan X. Jika ada mengirimkan address elemen tersebut, jika tidak ada mengirimkan nil. Maka di sini search-nya sabar. Maka di sini sorry, saya run kembali. Nah, nah di sini. Oke. Search-nya ada di sini nih. Jika dilihat, enam sembilan tiga satu satu sabar, maka hasilnya seperti ini, maka search-nya itu hasilnya false, mengirimkan 0. Selanjutnya ada F-search. Selanjutnya itu ada F-search, itu mencari apakah ada elemen list yang beralamat P. Mengirimkan true jika ada, false jika tidak ada. Di sini A2-nya sama dengan alokasi 2. Di sini link X1-nya itu 69311. Jika output-nya 0, maka false. Jika 1, true. Selanjutnya itu ada search break. Search break itu selanjutnya itu search break, yaitu mengirimkan address elemen sebelum elemen yang nilainya X. Jika ada mengirimkan address break dengan next break sama dengan P dan info P sama dengan X. Jika tidak ada mengirimkan nil. Jika P
Jika P adalah elemen pertama, maka break sum dengan nil. Nah, search dengan spesifikasi seperti ini menghindari transfer ulang jika setelah search akan dilakukan operasi lain. Nah, di sini diketahui address-nya 0. Selanjutnya itu ada del all, yaitu mendelete semua elemen list dan alamat elemen di dealokasi. Nah, di sini di main.c del all dia itu mendelete elemen list pertama. Nah, kita tengok di run-nya lagi. Sabar, kita turunkan lagi. Nah, di sini list L1-nya listnya sama dengan kosong. Nah, benar list kosong. Selanjutnya itu ada inverse list. Inverse list ini elemen terakhir menjadi elemen pertama dan seterusnya membalik elemen list tanpa melakukan alokasi atau dealokasi. Nah, kita kembali buka run-nya. Di sini inverse list-nya itu inverse list-nya itu inverse list L2-nya. Nah, sebelumnya itu 94526 jadi 6 dibalikkan menjadi 62549. Jadi terbalik dia kan. Yang awalnya 9 di sini awalnya 9 jadi akhirnya 9, yang 6 akhirnya 6. Oke, mungkin selanjutnya itu ada yaitu F inverse list. Mengirimkan list baru hasil inverse dari L dengan menyalin semua elemen list, alokasi mungkin gagal. Jika alokasi gagal, hasilnya list kosong, dan semua elemen yang terlanjur dialokasi harus dialokasi. Nah, jika dimensinya ini dia F inverse list. Menggunakan L2. Nah, ini. List sebelum inverse 62549 dan list first inverse itu 94526. Yang awal jadi akhir, yang akhir jadi awal. Selanjutnya itu ada copy list. Copy list itu L1 dan L2 menunjuk kepada list yang sama,
tidak ada lokasi atau delokasi elemen. Nah, kita buka di main.c-nya itu, dia copy list-nya itu list 2, salinan list 2 dan list 3. Nah, kembali kita buka run-nya. Nah, kita buka copy list. Duh, sorry. Nah, oke. Nah, itu dah. Di sini link list L2-nya itu ada 62549. Nah, di copy list L2-nya, maka salinan list L2-nya di L3-nya itu tetap itu 62549. Oke, selanjutnya kita ke fcopy list. Fcopy list sendiri itu mengirimkan list yang merupakan salinan L dengan melakukan alokasi. Jika ada alokasi gagal, hasilnya list kosong dan semua elemen yang terlanjur dialokasi harus dialokasi. Nah, kita kembali ke run-nya. Nah, fcopy list-nya menggunakan salinan list 3L3 yaitu 62549. Nah, tadi kenapa memakai list L3 karena di main.c-nya kita buat itu salinan dari list L3. Oke, selanjutnya itu upload list. Oke, coba selanjutnya itu ada c log list, yaitu jika ada alokasi yang gagal, jika semua alokasi berhasil maka load berhasil berisi hasil copy list. Jika ada alokasi yang gagal maka load nil dan semua elemen yang terlanjur dialokasi dialokasi dengan menggunakan alokasi elemen. Load adalah list kosong jika ada alokasi elemen yang gagal. Nah, kita kembali ke main.c-nya. CPA log list. Kita kembali ke runnya CPA log list. Ini coba. Aduh, sorry. Sebelumnya ini agak susah ya. Soalnya saya tidak mau pakai mouse. Nah, itu dah. CPA log list. Nah, CPA log list itu 62549 dengan list L4 hasil CPA log listnya itu L3-nya itu 62549.
Selanjutnya itu kita ke concat. Nah, concat itu jika semua lokasi berhasil, maka L3 adalah hasil konkatenasi. Jika ada lokasi yang gagal, semua elemen yang sudah dialokasi. Dan L3 sama nil. Konkatenasi dua buah list, L1 dan L2 menghasilkan L3 yang baru. Nah, kita menuju main.c-nya. Nah, konkatnya itu L3. Nah, di sini L3, L2, L5 konkatnya. Kongkat L3, L2 jika digabungkan menjadi list yang baru, itu menjadi 62549, 62549. Dan list L3 nya menjadi 2549, list L2-nya menjadi 62549 juga. Jadi sama dia. Nah, selanjutnya kita lanjut ke konkat 1. Konkat 1 itu konkatenasi dua buah list L1 dan L2 menghasilkan L3 yang baru, dan L1 serta L2 menjadi list kosong. Tidak ada alokasi atau dialokasi pada prosedur ini. Nah, kita kembali ke main.c-nya. Jadi konkat 1 itu oke, kita catat dulu konkat satunya. Nah, menjadi list kosong, sebelumnya itu ada isinya. Jadi list 3 itu menjadi list kosong. Nah, list LM-nya juga itu aturannya ada isinya sebelumnya, sekarang jadi tidak ada isinya, itu jadi list kosong. Nah, ini dia print dari konkat satunya. Nah, awalnya itu 62549 dan 753 dikonvert menjadi 62549 753. Kita kembalikan, kita lihat kembali itu list L3 menjadi kosong dan list S menjadi kosong dia. Dan yang terakhir itu ada pecah list. Pecah list ini itu memecah sebuah list. Nah, ini kita kembali ke main.c-nya. Mana pecah listnya? Nah, ini. Nah, memecah list L5. Kita lihat lagi runnya. Nah, 62549, 62549.
Setelah dipecah itu menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama itu ada N1 sama 62549, N2-nya juga memiliki 62549 juga. Membuat list yang baru jadinya setelah dipecah. Nah, dari yang awalnya list 5 itu ada 62549, 62549 dipecah menjadi ini 2 bagian dia. Nah, mungkin sudah selesai penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan melalui perkataan maupun melalui tugas saya mohon maaf. Saya undur diri. Selamat malam. Terima kasih kakak-kakak Aspra semuanya.